Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pohon berusia ratusan tahun di Desa 3 Susut Bangli, tumbang dan menimpa bangunan pura. Seorang pria di Buleleng mencabuli keponakannya yang masih di bawah umur hingga hamil. Mencicipi kuliner ayam betutu bercita rasa pedas di wilayah Denpasar Utara. Pohon berusia ratusan tahun tumbang dan menimpa bangunan pura pusah di Dusun Bungan, Desa 3, Kecamatan Susut Bangli. Sejumlah bangunan suci dan candi yang ada di dalam pura hancur tertimpa batang pohon. Pohon pula ini tumbang akibat diterjang angin kencang dan hujan. Sekitar jam 11 malam. 11 malam. Pada saat itu angin kencang ya? Luar biasa kencangnya. Sertai hujan ya? Sertai hujan. Akibatnya yang tertimpa bangunan apa saja Pak di sini? Oke pun pura satu Kleban ke Balai Agung. Balai Agung 2. Balai Gong ke Kale. Ke Kale ke Gelong Kori. Kalau kondisi pohon memang sudah tua Pak ya? Memang udah hampir ratusan tahun. Batang pohon yang menimpa bangunan pura belum disingkirkan karena masih menunggu bantuan dari BPBD Bangli. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Vaksinasi booster kedua di Kabupaten Tabanan menyasar 2.000 orang pegawai pemerintah di kantor dinas dan instansi. Vaksinasi dilaksanakan di Gedung Kesenian I Ketut Mario pada hari Selasa lalu. Dengan vaksinasi ini, kekebalan adaptif pegawai terhadap COVID-19 akan semakin baik dalam melayani masyarakat. Ini kita ada 2, kita ada di sini dan ada di LH. LH itu berapa Bu? Kita total semua itu 250 file. Kalau untuk di LH kita ada 60 file, di sini sisanya lagi 190. Yang 250 file ini untuk berapa? Untuk total untuk itu berapa orang? dikali 10 dosis. Oh, dikali. Jadi kita harapannya booster kedua untuk OPD sebenarnya, untuk OPD karena biar sekalian jadi termasuk Bank BPD ya ikut ya karena dekat, BPN juga ikut ya, Badan Perangan, Depak juga ikut karena dekat sini, kemudian Samsat Tabanan juga ikut, kemudian KPU juga ikut, artinya OPD plus kantor-kantor yang dekat di sini harapannya kita vaksin hari ini dan kekurangan yang kemarin. Karena beberapa kemarin yang kita laksanakan di Pemda ada yang nggak bisa hadir pada hari itu, targetnya divaksin hari ini. Jadi hari ini targetnya sekitar 2.000 kita mengajak 5 paskes. Vaksinasi booster kedua bagi masyarakat dimulai pada 24 Januari lalu di puskesmas dan fasilitas kesehatan. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kemudian diisi. Sejumlah sekolah memperketat pengamanan pasca beredarnya kabar percobaan penculikan siswa di Bali. Di kawasan Legian, Kuta Badung, setiap sekolah kini dijaga polisi dan petugas Linmas. Di SD Negeri 3 Legian, petugas Linmas dan polisi berjaga di pintu gerbang menjelang jam pulang sekolah. Upaya tersebut dilakukan setelah pihak sekolah menerima masukan dari para orang tua siswa.
Siswa juga telah diberi pemahaman agar tidak berbicara dan mudah percaya dengan orang asing. Bahwa sekolah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan agar menjaga ketertiban. Jadi saya libatkan minta bantuan kepada LPM, kemudian Babinsa untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pada saat jam pulang sekolah. Kami juga mengimbau kepada guru-guru agar tetap waspada, serta juga anak-anak, terus juga orang tua agar selalu mengawasi putra-putrinya ketika mereka pulang sekolah. Gitu. Artinya ada kekhawatiran juga Pak ya dari pihak sekolah gitu Pak ya? Ya ada kekhawatiran termasuk juga masukan dari beberapa orang tua agar kami melibatkan aparat desa untuk mengamankan, artinya memantau anak-anak ketika pulang sekolah gitu. Sebelumnya udah pernah ada kejadian Pak? Sebelumnya belum pernah. Jadi kalau misalnya orang asing masuk yang mungkin ada ya, pernah kita lihat tapi cuma berlalu aja pergi gitu. Pengamanan ini dilakukan untuk sementara waktu guna menjamin keamanan masyarakat. Untuk situasi pengamanan sekolah, karena memang permintaan dari sekolah bahwa adanya isu yang beredar tentang penculikan anak ini, ya sekalipun itu isu, meskipun ada beberapa case yang sudah diberitakan, kita memiliki tanggung jawab keamanan yang sama. Jadi tanggung jawab keamanan itu ada pada semua pihak, dan karena LPM adalah lembaga pemberdayaan, tentu kita melakukan sinergitas antara LPM, kelurahan, desa adat, demikian juga Babin Kamtimas dan Babinsa serta Linmas. Nah, pengamanan ini kita lakukan memang secara temporer gitu ya, karena berdasarkan situasi. Jadi ini untuk memberikan jaminan keamanan terutama kepada orang tua siswa ketika dia merasa was-was. Hadirnya kita tentu secara psikologis akan memberikan rasa aman dan nyaman buat para orang tua, karena memang kita hadir ketika momentum itu, misalnya momentum ketika siswa pulang sekolah. Disitulah kita hadir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat diimbau tidak panik dalam menanggapi isu penculikan anak di Bali. Warga diminta tetap waspada dan tidak terpengaruh informasi bohong atau hoaks. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.